Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Ya, ketemu sama gua salam kenal Agus dari Asri Toyota Pondok Indah. Kesempatan ini gue tuh mau bahas atau mau sharing untuk pelanggan setia Toyota ya, yang mungkin masih bertanya-tanya tentang apa sih pajak 0% itu, terus regulasinya tuh seperti apa gitu ya kan. Karena kan kita juga udah sering mungkin di beberapa sosial media juga ada info ya seperti apa, cuma kadang kita kurang tahu untuk spesifikasinya seperti apa dari Toyotanya sendiri. Nah, di kesempatan kali ini gue mau bahas abis semuanya tentang mobil-mobil apa yang termasuk untuk potongan pajak dan pajaknya itu seperti apa gitu. Nah, yang pertama itu kita bahas tentang regulasinya dulu mungkin kali ya, karena memang ternyata nggak semua mobil Toyota itu bisa dapat potongan pajak 0% seperti tadi yang gue bilang. Jadi yang pertama itu syaratnya mobilnya harus CKD, jadi harus buatan lokal dan nggak boleh yang CBU atau yang import langsung, itu nggak boleh, jadi harus semuanya CKD. Nah, yang CKD-nya pun ada beberapa regulasinya lagi, yaitu part lokalnya itu, part dari mobil tersebut harus 70% lebih buatan lokal. Jadi nggak yang misalnya nih kayak brand-brand lain yang walaupun dia pabriknya di Indonesia, tapi spare part atau partnya itu 80% atau 70% lebih itu masih impor. Nah, dia nggak bisa gitu. Nah, berikutnya itu harus mobil yang bermesin di bawah 1500 cc. Jadi untuk mobil-mobil dengan kapasitas mesin di atas 1500 cc dia nggak bisa untuk kena dapat potongan pajak. Tapi nggak semua mobil di bawah 1500 cc juga bisa. Nah, salah satunya itu mobil Agya dan Calia. Itu walaupun speknya 100% lokal dan juga dia di bawah 1500 cc, nggak bisa tuh dia dapat potongan pajak seperti dari regulasi pemerintah, karena dia sudah termasuk dalam LCGC, kurang lebih kayak gitu sih ya. Nah, mobil apa aja nih yang misalnya dapat regulasi potongan pajak atau free pajak itu? Ntar dulu, sebelum sampai ke situ gue mau bahas lagi pajak apa aja gitu yang dikenakan ya. Jadi gini, di mobil baru itu mungkin hampir sama kali ya semuanya ya. Di mobil baru itu setiap konsumen membeli mobil baru dikenakan beberapa jenis pajak. Jadi pajak itu nggak hanya satu, jadi ada empat jenis pajak. Itu yang pertama pajak PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang kedua PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah. Yang ketiga itu ada PKB atau pajak kendaraan bermotor. Nah, yang keempat itu ada BBN atau biaya balik nama. Nah, dari keempat jenis pajak ini nggak semuanya free gitu. Jadi yang free 100% itu atau yang di 0% kan, yaitu pajak PPNBM-nya saja atau pajak pertambahan nilai untuk barang mewahnya aja. Jadi 3 item pajak yang tadi itu tetap harus dibayarkan, itu kurang lebih intinya. Nah, untuk mobil-mobilnya itu sendiri kurang lebih kita di Toyota itu ada 5 jenis. Itu yang pertama Toyota Avanza, yang kedua Toyota Rush, yang ketiga ada Sienta, yang keempat ada Yaris, yang kelima ada Vios. Nah, dari info yang terkini itu kurang lebih untuk setelah dihitung-hitung kita dapat yang namanya estimasi atau range-nya itu cukup bervariasi ya, karena kan harganya sendiri pun kan berbeda-beda, jadi nggak sama sih setiap semua jenis mobil ya, bervariasi. Nah, untuk Avanza sendiri itu dia range-nya sekitar 13 sampai 15 juta penurunan dari on the road-nya. Nah, jadi kalau misalkan di Avanza itu tipenya itu dimulai dari on the road-nya sekitar 202.700.000 sekian. Nah, tinggal dipotong aja tuh, berarti antara 13 sampai 15 juta estimasinya loh. Jadi belum fix ya. Nah, yang kedua itu misalnya Toyota Rush itu kan
startnya itu dimulai dari 257.700.000. Nah, nanti bisa di on the road-nya itu bisa turun estimasi sekitar 18 sampai 19 juta. Terus yang ketiga ada Toyota Sienta, itu range-nya harganya itu startnya dimulai dari 261.850.000. Itu pengurangan on the road-nya sekitar 19 sampai 22 juta estimasinya gitu. Jadi belum fix ya. Nah, yang keempat itu nextnya ada Toyota Yaris. Dia on the road-nya itu mulai dari 266.250.000. Penurunan setelah ada program seperti ini itu disenilai 18 sampai 21 juta. Nah, lalu Toyota Vios nih, Toyota Vios lumayan loh, turunnya tuh lumayan gede banget, berasa ada pokoknya. Itu dia startupnya kan 330.750. Nah, setelah ada program seperti ini dia itu bisa kurangnya 60 sampai 65 juta. Nah, kan buat kalian yang memang lagi incer mobil-mobil, gue rasa sih waktunya sekarang deh. Jadi pada saat nanti di bulan Maret itu, jadi sobat Toyota semua kan tinggal di kirim aja mobilnya, karena kan udah diproses dari sekarang. Nanti di Maret tinggal kirim dan tinggal bayar setelah ada potongan pajaknya sendiri. Nah, selain dari informasi yang tadi udah saya sampaikan, ternyata ada beberapa lagi informasi penting nih ya, misalkan kayak gini. Jadi 100% potongan pajak untuk PPNBM nya itu nggak berlangsung sampai akhir tahun. Nah, dia tuh ada kuota-kuotanya, jadi ada kuartalnya. Contohnya, jadi gini, untuk potongan PPNBM yang 100% free itu hanya berlaku selama 3 bulan, itu dari bulan Maret, April, dan Mei. Nah, untuk Juni, Juli, Agustus itu berubah, yang tadinya 100% jadi hanya 50% aja. Juni, Juli, Agustus. Nah, untuk Juni, Juli, Agustus. Untuk September, Oktober, dan November itu hanya 25%. Jadi berubah-ubah terus gitu. Jadi dari 100% ke 50 ke 25% gitu. Nah, untuk mobil-mobil yang di atas 1500 cc itu kondisinya sih normal ya, nggak ada regulasi apapun, nggak ada potongan pajak apapun, jadi normal seperti biasanya aja. Jadi kalau misalnya sobat Toyota mau tanya mobil-mobil yang seperti Innova, terus Fortuner, Alphard, Corolla Cross dan lain-lain, itu bisa langsung japri ke saya, nanti saya kasih untuk penawaran terbaik pastinya ya. Nah, kalau misalnya pelanggan setia juga mau booking service, itu bisa langsung hubungi saya, nanti nomornya ada di deskripsi, jadi nanti bisa saya bantu untuk booking, jadi nggak perlu ngantri-ngantri lagi. Kalau mau tanya-tanya soal promo juga boleh. Kita juga ada informasi penting nih, yaitu nanti di hari Sabtu itu showroom kami itu mengadakan Toyota weekend sale. Jadi sobat Toyota itu bisa test drive lah. Test drive itu kita siapin 1 unit Corolla Cross Hybrid. Nah, mantep kan? Jadi yang mau cobain test drive sebelum membeli Toyota Corolla Cross Hybrid itu bisa datang ke showroom, bisa janjian dulu sama saya, nanti kita test drive mobilnya bareng-bareng. Itu aja sih dari saya buat kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa di-share juga ke teman-teman yang lain. Siapa tahu kan ada yang berencana untuk pembelian mobil tapi masih bingung masalah pajaknya seperti apa, nanti lebih lengkapnya sih bisa tanya sama saya. Cuma saran saya sih ya, kalau misalkan ada kebutuhan gitu ya bisa langsung aja sih, karena nggak terlalu pengaruh juga. Toh kan untuk pemesanannya bisa sekarang, tapi nanti pembeliannya atau pengirimannya bisa di bulan Maret, jadi aman. Karena kalau misalnya mendadak, hati-hati ntar unitnya nggak kebagian loh. Nah, akhir kata sih dari saya itu aja, saya izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.